Carit Channel, channelnya perjalanan akademik seorang dosen. Iya Mbak. Paham nggak? Paham Mbak. Keren banget foto lo nih, di Bali apa di mana? Lupa di mana ini ya? Aduh, bagus. Bagus fotonya. Keren loh. Iya Mbak. Udah paham belum nih? Tim? Udah Mbak. Paham Mbak. Ya. Nomo sama Norma jangan ketuker ya, Tim. Iya Bu. Mbak. Oke. Ada lagi nggak? Ini kayaknya Afif nih. Ini Afif Rizal. Iya Mbak. Afif lu dagang, Fif? Sekalian Mbak. Itu apa nih? Internet Mbak. Oh, internet. Paketnya bisa dipakai ke semua. Kenapa Mbak? Dipakai ke semua nomor. Enggak, itu wifi Mbak. Oh, wifi. Afif, udah paham belum? Paham Mbak. Paham ya? Udah nih, paham semua? Atau ada yang belum, silahkan loh. Jangan malu-malu, karena ini kan kelas SP, jadi saya berharap semuanya lulus. Amin. Amin. Udah? Kalau sudah, saya akan elaborasi ke norma hukum dengan norma yang lain. Nah, jadi kan tadi di awal norma itu adalah aturan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau pemahamannya dibawa ke norma hukum dengan norma lain, maka norma inilah yang disebut dengan norma hukum. Ya. Jadi pemahaman teman-teman nih harus dibagi dua nih. Oh, di awal saya memahami norma dengan nomos, sekarang norma hukum dengan norma lain. Jadi norma hukum inilah yang kita sebut dengan norma. Kenapa norma hukum disebut dengan norma? Karena tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Nah, norma agama, norma sosial, norma adat itu terkategori ke dalam nomos. Norma agama, norma adat, norma sosial itu terkategori ke dalam nomos. Kenapa Mbak terkategori ke dalam nomos? Karena sesungguhnya aturannya itu, jadi gini, kalau norma agama itu kan kita bisa lihat ada kitab sucinya ya. Ada kitab sucinya, nanti supaya teman-teman gak bingung, itu akan saya bawa juga ke dalam sistem normanya Hans Kelsen. Gitu. Nah, kenapa dia tidak terkategori sebagai norma, ya norma, tetapi terkategorinya sebagai nomos? Karena norma agama, norma adat, norma sosial, walaupun ada aturannya, ya, yang tidak kita temukan di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, ya, jadi ada aturannya sendiri-sendiri tuh, keberlakuannya itu diserahkan kepada masing-masing orang. Keberlakuannya diserahkan kepada masing-masing orang. Nah, itu terblended ke dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Gitu. Jadi misalnya gini, teman-teman masih ingat atau gini ya, kalau rumah saya itu kan dekat sebenarnya dengan Tangerang, Banten gitu kan dekat, bukan Tangerang Selatan, Tangerang Banten ya. Jadi di wilayah saya ngomongnya di wilayah saya itu bukan hal yang luar biasa ketika menemukan ada perkawinan anak, perkawinan di bawah umur. Itu masih ada.
Walaupun misalnya saya ngoceh-ngoceh begini itu nggak berlaku tuh karena orang tuanya sudah yakin dia sudah boleh dinikahkan 14 tahun, bayangin. Di luar kejadian yang tidak mengenakan ya. 14 tahun itu sudah menikah. Ada juga yang tidak mengalami kejadian yang mengenakan tapi usia 15 tahun, 16 tahun menikah gitu. Ini kan soal bagaimana kita meyakini norma agama dengan norma hukum. Nah, soal keyakinan itu adanya di sosial kemasyarakatan. Jadi kalau sosial kemasярakatannya menerima, memiliki keyakinan yang sama, maka itu ya terjadinya ya begitu saja, itu sebagai nomos, kebiasaan, menjadi sesuatu yang menurut masyarakat itu ya biasa-biasa aja. Nah, kalau sudah seperti itu namanya nomos. Sehingga yang namanya agama, sosial, dan adat itu dinamakan nomos karena dikembalikan kepada masing-masing orang. Nah, itu didukung oleh hubungan sosial kemasyarakatannya. Gitu. Nah, norma hukum masuk ke dalam norma. Kenapa? Karena norma hukum itu tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Gitu. Lalu bagaimana Mbak dengan norma hukum adat? Nah, norma hukum adat baru menjadi norma hukum kalau dia sudah diangkat, sudah ditulis di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau belum diangkat, belum tertulis, namanya tetap norma hukum adat. Yang itu tidak bisa disamakan dengan norma adat. Gitu ya. Jadi dari nomos, kembali lagi, jadi dari nomos dia bisa menjadi norma. Kalau sudah diangkat, dituangkan, ditulis dalam peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bawa ke konteks norma agama, norma sosial, norma adat, norma agama, norma sosial, norma adat juga bisa menjadi norma hukum kalau sudah diangkat. Kalau sudah diangkat, kalau sudah diadopsi, ditulis dalam peraturan perundang-undangan, itu sudah menjadi norma hukum. Jadi kalau kita main kategori norma agama, norma hukum, norma agama, norma sosial, norma adat masuknya ke dalam kategori yang nomos. Tidak kita temukan aturannya dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Ya, tidak kita temukan. Sedangkan norma hukum masuknya ke dalam kategori norma. Gitu. Nomos bisa menjadi norma. Norma, kalau kembali lagi ke masyarakat, dia menjadi nomos. Jadi saling mempengaruhi. Norma agama, norma sosial, norma adat bisa menjadi norma hukum kalau diadopsi oleh negara. Ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Gitu. Sampai sini. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Ada yang bingung? Semuanya bisa dipahami? Saya mau tanya ke Noval dong, Noval Haris. Noval. Iya, Bu. Ya. Noval nggak keluarin foto? Enggak, Bu. Noval, dari penjelasan tadi, Noval ada yang bingung nggak? Enggak, Bu. Nggak, benar. Iya. Jadi norma agama, kalau kita kategorikan ke nomos dan norma, masuknya ke yang mana ya, Noval? Norma agama, norma kesusilaan, norma adat masuknya ke nomos. Pinter. Sip. Kenapa, Val? Karena dia bergantung lagi kepada masyarakat. Apa Iya. namanya? Iya gitu deh. Ya, dia aturannya tidak bisa kita temukan di mana ya, Val? Gimana ya? Gimana? Di peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh oleh negara. Iya. Gitu.
Tapi sempalan-sempalannya, nih Noval saya bawa supaya lebih paham lagi. Sempalan-sempalannya bisa nggak kita temukan ya Noval? Bisa, Bu. Bisa. Kalau dia sudah diapakan? Apa, Bu? Ulang, Bu? Sempalan-sempalan norma agama, norma Iya, sosial, norma adat, bisa nggak kita temukan di dalam norma hukum? bisa, Bu. Kalau sudah apa? Kalau sudah apa ya tadi? Diadop, Di diadop, adopsi, adopsi. ya oleh negara, Iya, Bu. bukan oleh Noval. Iya, Bu. Terus jadi emak-emak, Val. Ya, jadi Iya, kalau Bu. sudah diadopsi oleh negara, maka norma agama, norma sosial, dan norma adat itu menjadi norma hukum. Contohnya apa, Val? Contohnya adalah belum lama, based on pada putusan MK, keluar deh undang-undang tentang apa tuh? Usia perkawinan. Ya kan, Val? Iya, Bu. Jadi bukan anak. Jadi usia perkawinan perempuan itu berapa tahun? 19 tahun. Tahun. Yang laki-laki 21 tahun. Sebelumnya kan 16 tahun. Iya. Nah, dengan undang-undang usia perkawinan ini, yang perempuan menjadi 19, yang laki-laki menjadi 21. Nah, itu apa namanya? Dari sebenarnya bukan dari norma agama sih, itu sebenarnya dari apa? Melihat kepada realitas sosial, bisa jadi norma moral, bisa juga dari norma, lebih tepatnya sih norma sosial, norma moral. Jadi dari situ Normal. diangkat. Gitu Pak ceritanya. Paham nggak Nova? Paham, Bu, paham. Iya. Sampai sini saya kecepatan nggak nyampeinnya Nova? Enggak, Bu. Ya, bisa diikutin ya. Bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih Noval. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ingat lagi. Iya, Bu. Berikutnya adalah, nah, berarti saya mau bawa pemahamannya, sekarang nih agak meloncat nih. Saya masuk ke sistem normanya Hans Kelsen. Jadi kalau yang pertanyaan nomor 1, kalau teman-teman lihat modul, pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Pertanyaan nomor 3, apakah norma hukum selalu tertuang dalam peraturan perundang-undangan? Dinda Putri. Ya, Bu. Dinda, menurut Dinda kan tadi udah dengar penjelasannya. Tadi Noval ya, Noval Haris. Afif. Bentar Dinda. Iya, Bu. Sama tadi pertama. Bentar, supaya nggak lupa tadi yang udah respon. Sebentar. Amanda, Abdurrahman. Dinda, jadi Din? Iya. Norma hukum itu selalu tertuang dalam peraturan perundang-undangan nggak, Din? Norma hukum, iya, Bu. Kalau yang namanya norma hukum berarti selalu tertuang dalam Peraturan undang-undangan. cakep, Dinda. Nah, kalau norma agama, norma sosial, norma adat, bisa nggak tertuang dalam peraturan perundang-undangan? Bisa. Iya, terus Din, lanjutin. Kalau misalkan diadopsi oleh negara. Iya, betul. Kalau dia sudah diadopsi oleh negara, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, berarti dia menjadi norma apa, Din? Norma hukum. Cakep, iya sip. Dinda, makasih ya, Din. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Nah, berikutnya saya berarti menjelaskan soal sistem norma. Nih, jadi agak meloncat ke pertanyaan yang nomor 7. Ya, nanti dari situ teman-teman harus bisa menjawab nomor 8, nomor 9. Ya. Nah,
ketika kita sudah berhasil memahami nomos, norma hukum dengan norma lain, maka kita ini seharusnya bisa memahami sistem norma yang dijelaskan oleh Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen itu selain menjelaskan soal the pure theory of law yang di dalamnya ada Stephen theory, Hans Kelsen juga menjelaskan mengenai sistem norma. Nah, ini kadang-kadang teman-teman bingung kalau ditanyain sistem norma. Jelaskan sistem norma menurut Hans Kelsen. Jawabannya banyakan yang Stephen theory. Padahal bukan itu. Maksud dari sistem norma ini adalah Hans Kelsen membagi supaya kita bisa membedakan norma hukum ini termasuk yang mana. Jadi kalau sudah bisa membedakan norma hukum masuk yang mana, kita bisa tahu, oh kalau mau membuat norma hukum, indikatornya adalah A, B, C, D. Kok bisa tahu Mbak indikatornya adalah A, B, C, D? Karena kita sudah memahami sistem normanya Hans Kelsen. Gitu ya. Nah, sistem norma menurut Hans Kelsen itu ada dua, yaitu sistem norma yang statis dan sistem norma yang dinamis. Jadi ada nomostatik, ada nomodinamik, nomostatik, nomodinamik. Nah, ketika kita bicara soal nomostatik, ya, atau norma yang statis, maka kita berbicara soal norma yang tidak dibentuk. Jadi nomostatis itu adalah norma yang given, hasil pemberian, tidak dibentuk lagi. Jadi kalau sampai sekarang ditanyain itu bisa emang ada ketentuan agama yang baru ya? Emang ada ya, kadang kan kita suka dikenalin oleh aturan-aturan orang tua zaman dulu yang menjadi norma kesopanan, norma moral gitu ya. Sebenarnya nggak ada, karena itu seperti given. Tidak ada pembentukan yang baru. Kenapa? Karena sifatnya statis. Jadi setelah di-given, setelah diberikan, kita ini manusia hanya bisa mengembangkan melalui tadi hubungan sosial kemasyarakatan yang didasari pada penerimaan diri. Ya, itu nomostatis. Akan berbeda. Nah, gini. Karena itu didasarkan pada penerimaan diri, maka nilainya itu sebenarnya bisa bergeser. Ya, nilainya bisa bergeser. Kenapa? Karena berdasar pada penerimaan diri kita sendiri. Dan itu diolah di dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi norma, nilainya bisa bergeser. Contohnya apa, Mbak? Contohnya begini. Ini yang sering dialami gitu ya. Kalau naik kereta ya, ini contoh ya. Kalau naik kereta karena saya angker anak kereta, jadi saya masih bisa tahan keseimbangan badannya. Masih bisa tuh kalau naik kereta. Tapi kalau naik busway, pulang dari Senayan itu kan saya harus naik busway dulu, harus naik Transjakarta. Itu keseimbangan badan saya kadang nggak bisa nahan. Saya loh yang masih 30-an, apalagi yang udah umur 40-50 tahunan. Nah, sebelum masa pandemi itu kan kalau dari Senayan lumayan tuh kalau naik Transjakarta penuh. Nah, penjaganya ya? Namanya apa itu ya? Penjaganya kan suka ada penjaganya ya. Itu kan suka bilang, tolong ya buat dikasih duduk untuk lansia. Kan juga ada tuh ditempel di jendelanya untuk lansia, untuk anak-anak gitu. Nah, kalau penerimaan diri kita bagus, maka si penjaga itu nggak perlu keluar-keluar tuh, ayo kasih bagi lansia, ini ibu hamil, itu nggak perlu. Kita udah langsung sigep, ya kan, grecek. Udah tahu, oh ini perlu duduk, ini enggak. Tapi kan semakin ke sini, itu semakin kita harus diperingatkan. Tuh, bahwa harus memberikan tempat duduk untuk orang yang lebih tua, untuk anak-anak. Atau kalau yang mau contoh lebih seriusnya begini.
teman-teman dengar RUU HIP kemarin ya, haluan ideologi Pancasila. Itu kan heboh. Dibilang katanya Pancasila mau diperas menjadi menjadi Trisila dan Ekasila. Kalau saya melihatnya ini adalah pergeseran nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Pancasila itu kalau menurut saya kan nilai yang besar ya, yang sebenarnya berdasarkan dia given dari the founding fathers. Jadi penerimaannya adalah tergantung pada diri kita sendiri. Ya. Walaupun dia given, tapi dia menjadi sumber pembentukan bagi norma-norma yang lain sebenarnya. At least itu bukan hanya norma hukum, tetapi seluruh norma, ya. Jadi kalau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma di dalam bentukan putusan hakim, itu harus based on pada Pancasila. Harusnya begitu. Nah, karena dia begitu besar, dia menjadi sumber bagi pembentukan norma dan norma hukum yang lain. Ya, norma-norma hukum. Anggaplah norma hukum yang lain, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk keputusan, baik dalam bentuk putusan. Semuanya harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, karena berdasar pada penilaian diri kita sendiri, penerimaan diri kita sendiri, maka itu bisa bergeser. Sehingga ketika menurut misalnya ya, ada beberapa orang menganggap bahwa ternyata Pancasila itu sudah terdegradasi sehingga harus dituangkan ke dalam norma hukum. Itu terjadi ketika kita merumuskan RUU HIP. Gitu. Karena ada degradasi nilai penerimaan kita terhadap Pancasila. Itu kalau contoh yang seriusnya. Ya. Jadi kalau kembali lagi kepada nomostatis, aduh Afif lagi ada di FH, nemenin saya nih Afif. Iya Mbak. Jadi kepotong deh gue. Maaf Mbak, maaf. Ya. Tuh, gue lupa Afif. Jadi kalau kembali lagi kepada sistem norma yang statis, maka di dalam sistem norma yang statis itu tidak ada pembentukan norma yang baru. Jadi given. Penerimaannya pada diri kita sendiri. Ya kan? Jadi nyambung tuh teman-teman bisa mengelompokkan kan. Oh, nomos masuknya ke sini. Oh, norma adat, norma sosial, norma agama itu masuknya ke sistem norma yang ini. Given. Diserahkan penerimaannya pada diri kita sendiri. Akan berbeda kalau kita berbicara soal nomodynamic, sistem norma yang dinamis. Namanya juga dinamis, berarti dia bisa kita gerakkan. Bagaimana menggerakkannya? Yaitu dengan pembentukan norma yang baru. Bahkan selain membentuk, kita juga bisa menghapus. Gitu. Sehingga tidak given dari sesuatu yang maksudnya gini, tidak given ya, tapi dia dibentuk. Yang menggiven itu adalah negara. Dia dibentuk. Ada yang membentuk. Siapa yang membentuk? Yang membentuk adalah lembaga, badan, pejabat. Ingat-ingat ya. Jadi dalam sistem norma yang dinamis, ya, jadi sistemnya itu digerakkan. Bergerak dia, namanya dinamis. Ya, menggerakkannya dengan apa, Mbak? Dengan pembentukan. Selain dengan pembentukan juga bisa dengan penghapusan. Ya. Siapa yang menggerakkannya, Mbak? Siapa yang membentuk, siapa yang menghapus? Itu adalah lembaga, badan, pejabat. Lembaga, badan, pejabat. Berdasarkan apa, Mbak? Lembaga, badan, pejabat itu bisa menggerakkan, bisa membentuk, bisa menghapus berdasarkan kewenangan. Jadi lembaga, badan, pejabat kalau mau mendinamiskan, mau membentuk norma, mau menghapus norma, harus punya kewenangan. Ya. Nah, pembentukannya boleh nggak asal-asalan? Mendinamiskannya boleh nggak asal-asalan? Nggak boleh. Harus berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Jadi selain dari norma yang lebih tinggi itu si lembaga, badan, atau pejabat mendapatkan kewenangan, ya,
Dari norma yang lebih tinggi itu pula lah dia punya sumber, punya dasar untuk membentuk norma yang di bawahnya yang menjadi kewenangannya. Gitu. Jadi artinya di dalam sistem norma yang dinamis kita bisa menakar tuh, kita bisa mengindikatorkan, oh bisa membentuk peraturan, bisa menghapus peraturan, siapa? Lembaga, badan, pejabat. Karena apa dia bisa membentuk? Karena kewenangan. Karena apa dia bisa menghapus? Karena kewenangan. Bagaimana membentuk menghapusnya? Berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Gitu. Nah, dari sini, dari pemahaman sistem norma yang statis, sistem norma yang dinamis, teman-teman sudah paham? Oh, yang bisa dibentuk dan dihapus itu adalah norma hukum. Norma agama, norma adat, norma moral itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa dihapus lagi. Kalaupun ada pengembangan-pengembangan itu karena penerimaan dari diri kita sendiri, hubungan sosial kemasyarakatan. Gitu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa kan? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Sip. Nama Bisa, Mbak. Dinda bisa. Siapa lagi tadi yang jawab? Dinda ya? Iya, Mbak. Dinda bisa. Sekarang saya mau tanya, Noval tadi udah. Afif, jangan deh kesian dia sambil dagang, Afif. Raffi Yoga. Raffi. Bu. Ya Bu. Iya. Raffi nggak pakai foto. Enggak Bu. Bentrok nggak Raffi sama hukum dagang? Tadi sempat bentrok Bu, tapi udah selesai sih hukum dagangnya. Raffi ini nggak apa namanya? Tadi kan bentrok, udah sempat ngikutin yang ini sistem norma. Udah. Ada. Oke. Nah, Raffi, menurut Raffi norma hukum masuk ke mana ya? Sistem norma yang apa, Raffi? Norma yang dinamis. Iya, sip. Norma yang dinamis ya, Raffi ya. Berarti dia bisa diapain sih? Bisa digerakkan dan dapat membentuk norma yang baru dan bisa menghapus. Iya. Siapa, Vi, yang bisa membentuk, Vi? Lembaga, badan, pejabat. Cakep. Karena apa, Vi? Dia bisa ngebentuk, Vi? Karena punya apa dia? Karena punya kewenangan, Bu. Iya. Terus, ketika dia menggunakan kewenangannya, dia boleh sembarangan nggak, Vi? Tidak boleh. Dia harus berdasar pada apa, Vi? Ada? Aturan yang di atas, Bu. Iya, norma yang lebih tinggi. Gitu ya, Vi ya? Ya. Kalau norma agama bisa nggak, Vi, kita bentuk lagi, Vi? Kita hapus, Vi? Tidak bisa, Bu. Bisa ya, Vi? Tadi kutuk kita, Vi? Iya. Jadi karena nggak bisa, dia masuk norma yang apa, Vi? Sistem yang apa? Statis, Bu. Iya, gitu ya, Vi ya? Ya. Oke, makasih, Raffi. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Nah, jadi kalau sedikit lagi saya melanjutkan, di dalam sistem norma yang dinamik itu juga terbagi menjadi dinamika yang vertikal dan dinamika yang horizontal. Jadi ada dinamika vertikal, ada dinamika horizontal. Dinamika vertikal itu apa, Mbak? Dinamika vertikal itu adalah norma hukum yang pergerakannya ke atas. Gitu. Namanya vertikal, ke atas. Kalau horizontal berarti dia ke samping. Nah, Hans Kelsen seperti yang dikutip oleh Maria Farida di dalam bukunya beliau, di bukunya Prof itu mengatakan bahwa ketika norma hukum bergeraknya itu vertikal,
Ketika norma hukum bergeraknya, dinamikanya itu adalah vertikal, maka dia bisa membentuk norma hukum yang baru. Gitu, di dalam bukunya Prof. Maria. Jadi kalau dibilang dinamika yang seperti apa sih yang bisa membentuk norma hukum yang baru? Dinamika yang vertikal. Ya. Jadi norma hukum masuk ke dalam sistem norma yang apa? Sistem norma yang dinamik. Ya. Karena bisa membentuk menghapus oleh lembaga, badan pejabat berdasarkan kewenangan dan berdasar pada sumber atau norma yang lebih tinggi. Nah, tapi itu bisa dilakukan kalau dinamikanya adalah vertikal. Ya, vertikal pergerakannya ke atas. Kenapa vertikal bisa membentuk norma hukum baru? Logikanya adalah karena dengan vertikal berarti ada norma yang lebih tinggi yang menjadi sumber pembentukannya. Jadi vertikal itu adalah untuk menentukan sumber pembentukannya. Karena ada norma yang lebih tinggi, pergerakannya vertikal. Ada atas, ada bawah. Oh, karena vertikal berarti ada norma yang lebih tinggi yang menjadi sumber pembentukannya, yang menjadi dasar pembentukannya. Ya. Nah, sedangkan kalau horizontal nih, namanya horizontal berarti tidak ada norma yang lebih tinggi. Gitu ya. Tidak ada norma yang lebih tinggi yang menjadi sumber pembentukannya. Jadi cuma ada lembaga, badan atau pejabat dan punya kewenangan. Artinya dia masih bisa membentuk norma hukum baru karena ada lembaga dan punya kewenangan. Tetapi dasar yang lebih tingginya nggak ada. Kan dasar yang lebih tinggi itu bisa untuk menentukan kewenangan, bisa juga untuk menentukan material. Jadi materi muatan yang mau kita tulis dalam peraturan perundang-undangan itu dasarnya adalah norma yang lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi menurut Hans Kelsen dengan pergerakan yang horizontal sebenarnya tidak bisa membentuk norma hukum yang baru. Tetapi kalau teman-teman lihat trennya sekarang, bisa juga kok undang-undang, ya, kalau teman-teman lihat undang-undang itu menjadi dasar, ya ini tidak bicara kewenangan ya, tapi ini mengenai materialnya, menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang yang lain. Itu teman-teman bisa tracking tuh, misalnya undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, itu dasarnya adalah undang-undang. Teman-teman bisa nge-track tuh. Jadi artinya untuk materi muatannya itu bisa berdasar pada yang sejenis, yang horizontal. Gitu. Nah, tetapi karena di dalam teorinya Hans Kelsen, teman-teman jangan bingung ya. Jadi kalau materi muatan sebenarnya secara tren itu bisa saja saat ini dibentuk dengan berdasar pada norma yang sejenis, ya, trennya sekarang. Tetapi kalau berdasarkan teorinya Hans Kelsen, karena dia itu penganut Steuven, dia tetap membutuhkan norma yang lebih tinggi. Kenapa dibilang begitu? Karena kalau kita bikin undang-undang, teman-teman, kita nggak cukup tuh mencantumkan, mengingatnya adalah undang-undang nomor sekian, nggak cukup. Kita tetap membutuhkan yang namanya undang-undang dasar. Harus ada cantolannya undang-undang dasar. Gitu. Jadi kalau tidak ada norma yang lebih tinggi, cantolannya itu tetap dianggap tidak bisa membentuk norma hukum yang baru. Kalaupun ada itu, kalaupun ada pembentukan, jadi yang horizontal itu menurut Hans Kelsen itu hanya berdasarkan pada sisi penafsiran, hermeneutik. Nah, itu pun terbatas karena ada misalnya kayak hukum pidana itu kan tidak boleh ditafsirkan gitu. Jadi supaya teman-teman gak bingung pemahamannya gini, karena kalau kita memahami sistem norma dinamik yang horizontal itu kan membutuhkan pemahaman teori lagi. Jadi kayak teori hermeneutik, kemudian tren saat ini. Jadi saya tidak akan memaksakan teman-teman harus sampai ke sana.
teman-teman hanya cukup paham bahwa ketika kita mau membentuk norma hukum baru, kita membutuhkan norma yang lebih tinggi. Karena itu, ya, di dalam teorinya Hans Kelsen, yang bisa membentuk norma hukum baru itu adalah sistem dinamik yang vertikal. Gitu ya. Sampai di situ aja pemahamannya. Karena kalau yang horizontal itu membutuhkan elaborasi yang lebih tajam. Nanti mungkin kalau teman-teman ngambil di teori perundang-undangan baru dapat. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Mbak. Jadi yang bisa Paham, membentuk Mbak. norma hukum baru adalah sistem norma dinamik yang Vertikal. vertikal, gitu ya. Yang horizontalnya bukan bermaksud untuk dilupakan, tapi itu tetap dilihat, dibaca di bukunya Prof. Maria, tetapi untuk memahami itu pada saat sekarang, karena kan trennya berubah nih. Jadi untuk memahami tren saat ini, kita skip dulu. Sampai di situ aja pemahaman teman-teman. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Mbak. Ya. Jadi saya masih ada utang tuh untuk pertanyaan, kan ini sampai 9. Jadi kalau ditanya bagaimana sistem norma menurut Hans Kelsen, sistem norma menurut Hans Kelsen ada 2, ada yang statis, ada yang Dinamis. dinamis. Ini ada Sabila nih, Sabila muncul. Saya mau tanya Sabila deh, satu deh sebelum kita tutup. Sabila. Iya, Mbak. Iya. Nah, menurut Sabila, ini kan kalau Sabila udah buka modulnya ya, itu kan ada pertanyaan nomor 8, nomor 9 sebenarnya. Kalau Sabila bisa jawab nomor 8, nomor 9 itu sudah bisa terjawab ya, Bill? Baca nggak, Bill? Udah dibuka belum? Iya, udah, Mbak. Nah, jadi kalau saya tanyain ke Bila, norma hukum itu termasuk dalam sistem norma yang apa, Bill? Kalau norma hukum itu termasuk dalam sistem hukum norma yang dinamis, Mbak. Karena bisa diapain, Bill, tadi menurut Karena Raffi? dari seginya bisa dibentuk dan bisa dihapus. Iya, siapa yang dilakukan Bill? Lembaga badan pejabat yang berwenang. Berdasarkan apa, Bill? Berdasarkan norma yang lebih tinggi, Mbak. Iya. Sekarang nih, saya bawa dikit nih. Kenapa ya kok di sistem norma dinamik yang horizontal itu nggak bisa membentuk norma hukum baru, Bill? Karena tidak ada norma yang lebih tinggi, jadi dia cuma ada yang dari sampingnya aja, Mbak. Gitu ya, Bill. Karena dia horizontal. Sip, Bila pintar. Satu lagi, Bill. Apakah norma hukum itu selalu dinamik? Enggak, Mbak. Kan tadi dari Kelsen ada 2, ada yang statis juga, ada yang dinamis. Norma hukum nih, Bill. Apakah norma hukum dinamik? Iya, Mbak. Iya, gitu ya, Bill. Karena dia bergerak, iya. Oke. Tapi kalau dia udah dibentuk, dia bisa apa, Bill? Dia bisa berubah jadi apa, Bill? Dia bisa udah dibentuk. Kalau dibentuk. Udah dituangin dalam aturan. Kan yang menggerakkan norma hukum itu siapa, Bill? Menggerakkan norma hukum pemerintah nggak sih? Jadi gini, nih mungkin pertanyaan saya salah ya. Jadi gini, Bill, ketika norma kan sudah digerakkan nih oleh negara, sudah dibentuk, dihapus, kan terbentuk nih, Bill. Iya, Mbak. Nah, kalau dia sudah terbentuk, kemudian yang mengimplementasikan, yang menggerakkan itu tuh supaya dia bisa berjalan itu siapa, Bill? Masyarakat. Pinter, masyarakat, betul. Nah, kalau sudah digerakkan di masyarakat, maka penerimaannya itu bisa gimana, Bill? Bisa jadi nomos, balik lagi jadi nomos. Ya. Bisa tergantung pada orang itu, pada masyarakat itu. Iya.
sehingga dia bisa berubah menjadi Berubah. Kebiasaan atau nomos. iya, sip. Nomos. Berarti udah paham ya? Iya, Mbak. Ya, oke. Kalau sudah paham, saya mengucapkan terima kasih. Jamnya juga sudah habis. Karena ini belum semua, jadi kayaknya saya nggak bisa lempar kuisis. Jadi teman-teman nyantai dulu, lebaran dulu, besok Senin kita lanjutin lagi. Mungkin setelah Senin baru kita lempar kuisis ya. Baik, Mbak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Tania saya mengistimewakan Amanda ya, tapi Amanda ini yang membantu saya buat menghubungi teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga buat Amanda. Iya, Mbak. Oke, terima kasih. Apalagi yang udah respon-respon, ada Afif, karena baru saya panggilin itu ya, ada Afif, ada Abdurrahman, ada Noval, Amanda, Rafi, Sabila, semuanya terima kasih. Kalau ada yang belum saya sebut tuh yang tadi, karena kan saya catat, nanti bisa ini ya, ada Afif, ada Abdurrahman, ada Noval, ada Amanda, ada Dinda, ada Raffi, ada Sabila. Teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa saya lihat partisipasinya di hari Senin ya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Saya N ya. Mbak, nanti ini di-share nggak, Mbak? Iya, Mbak. Hasil rekaman ya, hasil record ya. Nanti dikirim. Hasil recordnya bisa dikirim atau nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube ya, oke. Makasih ya, Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah.